Selamat sore anak-anak sekalian. Jumpa kembali dengan saya di MT Channel Fisika. Kali ini saya akan membahas tentang hukum Pascal. Pembahasan kali ini berisi tentang bunyi hukum Pascal, aplikasi pada dongkrak hidrolik, dan juga latihan soal-soal. Baik, kita akan langsung saja ke pembahasan. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Aplikasi dari hukum Pascal ini bisa kita lihat pada dongkrak hidrolik. Berikut penjelasan prinsip kerja dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini terdiri dari dua penampang, yang satu yang kecil dan yang kedua yang besar. Penampang yang kecil ini disebut juga dengan penampang input, sedangkan penampang kedua disebut dengan penampang output. Dongkrak hidrolik ini diisi dengan media zat cair, di mana ketika kita berikan gaya pada permukaan piston di bagian yang kecil atau bagian input, maka nanti cairan akan mendapatkan tekanan yaitu sebesar P sama dengan F per A. Jadi tekanan di sini sebesar F1 per A1, maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah, baik ke dinding dan juga ke bagian piston yang kedua atau pipa yang kedua. Maka akibat tekanan yang dari permukaan 1 ini diteruskan ke permukaan 2, maka tekanan itu akan menyebabkan adanya gaya di penampang kedua, yaitu sebesar P, di sini P2, kalau ini P1, P2 itu sama dengan F2 per A2. Maka akibat tekanan itu atau akibat gaya itu, maka akan bisa mengangkat sebuah benda yang diletakkan di atas permukaan yang kedua. Nah, jika ditanyakan berapakah gaya minimal yang diberikan pada penampang kecil atau A1 agar dapat mengangkat mobil seberat W, maka langkah untuk menyelesaikannya adalah gaya minimal yang diberikan pada permukaan 2 yaitu sebesar W. Nah, untuk mendapatkan F2, ya, maka kita peroleh nanti gayanya dari F1 dengan meninjau prinsip tekanannya tadi. Tekanan diteruskan dari A1 ke A2, di mana P1 sama dengan P2. Karena P1 sama dengan F1 per A1 dan P2 sama dengan F2 per A2, sehingga persamaan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana A di sini adalah luas penampangnya. A1 luas penampang kecil dan nggak ada dua luas penampang yang besar. Dimana karena ini biasanya bulat ya pipa, maka luasnya itu digunakan VR kuadrat. Sebagai contoh, sebuah pompa hidrolik memiliki pengisap input dengan diameter 4 cm. Ya, yang ini 4 cm diameternya, yang kecil ya. Kemudian ini D1 ya, 4 cm. Kemudian bagian outputnya ini, bagian yang besar, memiliki diameter D2 sebesar 80 cm. Jika suatu gaya input, katakan ini F1, diberikan sebesar 50 Newton, maka gaya outputnya itu menghasilkan gaya berapa? Ini F2-nya berapa? Oke, maka langkahnya, tekanan dari 1 akan diteruskan ke segala arah, diteruskan ke 2. Maka prinsipnya nanti, P1 akan sama dengan P2. P1 itu nanti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1-nya
dikasih tahu sebesar 50 Newton, 50 per. Nah, pindah ruas saja ini F2 yang dicari sama dengan A1 per A2. A1 itu adalah karena diketahui diameter, hubungan diameter dengan luas sama dengan seperempat VD kuadrat. Sehingga di sini menjadi seperempat VD1 kuadrat dibagi dengan seperempat VD2 kuadrat. Nah, seperempat VD dicoret, atau ini bisa dikeluarkan D1 per D2 kuadrat. Sehingga bisa diperoleh 50 per F2 itu sebesar T1 per D2 yaitu 4 per 80 kuadrat. Ini bisa dicoret lagi yaitu 1 sama-sama dibagi 4, 20. Sehingga 50 per F2 sebesar 1/400. 20 kuadrat itu 400. Sehingga dari sini akan kita dapatkan F2 akan sama dengan 5 kali 4, 20. Berarti 20 kilo Newton. Sehingga gaya output yang dihasilkan di bagian kedua oleh gaya 50 Newton adalah 20 kilo Newton. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Diketahui A1 luas pertama itu 0,01 meter kuadrat dan luas penampang kedua adalah 2 meter kuadrat. Berapa gaya minimal yang diberikan pada penghisap kecil agar mobil bermassa 2 ton yang berada pada penghisap besar dapat terangkat? Diketahui massa jenis fluidanya adalah 750 kg per meter pangkat 3. Ya, ini fluidanya, rho-nya dikasih tahu ya. Oke. Dan perbedaan tinggi penghisap 1 meter. Nah, ini 1 meter nih. 1 meter. Maka langkah untuk menyelesaikannya, diberikan gaya F, katakan ini F1 pada penampang 1, maka akibat pemberian gaya F, maka akan ada tambahan tekanan di sini, di jet cair ini. Maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah. Tentu yang bisa terdorong adalah penampang 2, karena ini merupakan piston yang bebas bergerak. Maka langkah-langkah untuk menyelesaikannya, pertama, kita lihat tekanan di titik 1 itu akan sama dengan tekanan di titik 2. Ini garis yang horizontal ya. Maka P1 sama dengan P2. Nah, P di titik 1 ya. Titik 1 ini akan mendapat tekanan dari yaitu F1 per A1 ditambah lagi dengan, nah ini kan ada cairan di sini. Cairan ini juga ikut menekan titik ini, titik 1 ya. Maka tekanan di sini sebesar oleh cairannya sendiri yang mendorong piston 2 ya, sebesar rho GH. Tekanan hidrostatis ya. Akan sama dengan P2. P2 di sini ya oleh terusan dari P1 tadi yaitu sebesar F2 per A2. Maka bisa kita selesaikan F1 per A1-nya, F1 yang dicari, A1-nya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2 sama dengan, ditambah dengan rho-nya sebesar 750 dikali dengan 10 dikali dengan H 1 meter sama dengan F2. F2 itu M kali G ya. F2 ini supaya nanti berat 2 ton ini bisa naik ke atas, berarti dia butuh gaya sebesar F sebesar M kali G ya. Nah, di sini massanya 2 ton berarti 2000 kali 10 ya. Nanti 20.000 dibagi dengan A2. A2-nya di sini adalah 2. Sehingga bisa dicoret ya. Maka F1 dibagi dengan 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10.000
dikurang 7.500. Maka nanti kita akan mendapatkan berapakah besar F1-nya, yaitu ini diselesaikan 10.000 dikurang 7.500 yaitu 2.500. Nah, tinggal dikali silang, maka F1 minimalnya ini akan sebesar kali silang sebesar 25 Newton.